Nah teman-teman, kita kan tahu nih di era Prabowo Subianto presiden terpilih itu banyak nomenklatur atau nama kementerian yang baru dan juga yang dipecah nih, yang dipisah. Contohnya Kementerian Kebudayaan yang dipisah dari Kementerian Pendidikan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri? Nah, untuk itu kita mau bahas langsung sama narasumber kita. Ini ada Bang Bagus. Halo Bang Bagus. Halo. Gimana kabarnya Bang? Baik. Puji Ini Tuhan. baru landing sekali saya. Oh ya, agak jet lag dikit ya. Oke nih, Bang, hari ini kita mau bahas tentang Kementerian Kebudayaan. Ini kan kementerian baru ya. Kementerian baru. Dan baru banget ini ada di era pemerintahan Pak Prabowo. Oke, langsung aja pertanyaan pertama nih Bang. Kementerian Kebudayaan ini kan dipisah. Ya. Nah, ini apa sih yang mendasari sehingga Kementerian Kebudayaan akhirnya berdiri sendiri? Oke. Jadi gini, kebudayaan itu memang sektoralnya besar ya. Besar dari Sabang sampai Merauke itu cukup banyak sekali unsur kebudayaan. Dan itu kalau memang nggak diakomodir dengan baik atau diakomodir secara khusus, ini juga akan jadi blunder di pemerintahan. Jadi pemanfaatan kebudayaan itu harus benar-benar maksimal dikerjakan oleh pemerintah kalau ingin menjadi satu sumber sektor ekonomi baru ya. Dan juga di sisi lain efek dari akomodir pemerintah ini cukup berdampak langsung kepada pelaku-pelaku budaya gitu. Makanya kalau ini disatuin lagi sama pendidikan, satu focusingnya nggak akan terfokus. Tumpang tindih ya jadinya. Tumpang tindih. Kedua, soal penganggaran, pendanaan. Anggaran kebudayaan kita sampai hari ini belum bisa dilihat oleh masyarakat umum. Bahkan dari pelaku budaya itu masih nggak terasa ibaratnya. Dari ratusan miliar yang digelontorkan ke ratusan triliun ya bahkan ke Kementerian Kemendikbud pada waktu itu belum bisa dirasakan oleh pelaku-pelaku budaya di daerah. Nah ini kan kita tahu kebudayaan Indonesia nih banyak banget ya Mas ya. Banyak banget dari Sabang sampai Merauke itu pun bisa beribu-ribu kebudayaan sendiri ya. Benar. Karena tadi sempat ada pembicaraan sebelum ini Kementerian Kebudayaan mau mencakup sektoral yang benda dan non-benda. Nah itu seberapa penting sih Mas Kementerian Pendidikan ini ke depannya? Kebudayaan ke depannya. Ya, aku rasa cukup penting karena satu, yang bisa kita banggakan, yang bisa kita jual dari Indonesia ini apa sih kalau nggak kebudayaan? Yang pertama itu ya. Yang kedua baru alamnya. Ya, yang ketiga baru sumber daya alamnya. Jadi ujung tombak utama kita sebenarnya kebudayaan. Gitu. Makanya kalau ini tidak jadi satu sektoral yang sangat penting bagi pemerintah, seperti yang saya bilang tadi, ini akan jadi blunder besar. Satu, kita nggak bisa memanfaatkan besarnya sektoral kebudayaan kita. Yang kedua, ya kita akan siap-siap aja 5-10 tahun ke depan beberapa daerah yang mempunyai kebudayaan yang rawan untuk hilang, ya akan kita rasakan. Gitu. Cepat atau lambat itu ya, seperti itu. Nah itu Mas berkaitan sama tadi yang budayanya bisa hilang nih. Nah itu kenapa sih baru dipisah sekarang nih? Karena dari pemerhati budaya itu menyayangkan kenapa tidak dilakukan sejak dulu atau sejak kemarin-kemarin nih, baru era Prabowo ini bisa dipisah. Mungkin pemahaman kebudayaan itu hanya dimiliki oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ya. Basically memang background beliau memang dari keluarganya kelihatan banget. Adiknya sendiri Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, beliau punya satu yayasan namanya Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, yang punya focusing satu, selain pelestarian orang hutan, harimau, dia punya namanya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwasannya dari keluarga Pak Prabowo sendiri punya keseriusan tersendiri terhadap kebudayaan. Berarti melek kebudayaan sendiri ya dari Pak Prabowo itu sendiri. Dan seorang sosok Prabowo Subianto tidak jauh dari kebudayaan gitu. Bagaimana dia dengan desain rumahnya di Hambalang yang benar-benar futuristic culture gitu kan. Betul. Terus bagaimana focusing dia dengan kebudayaan itu cukup sangat terlihat kok. Dari gerbangnya aja udah banyak ukiran-ukiran ya Bang yang di Hambalang itu ya. Oke. Nah Bang, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apakah dengan eksistensi Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri ini dinilai bisa memajukan pemekaran budaya? Itu gimana tuh? Konsep pemekaran budaya sendiri gimana tuh Bang? Pasti gini, karena kalau ada Kementerian Kebudayaan, yang satu adalah kementerian ini akan melakukan identifikasi kebudayaan secara
mengakar. Dari akar dilakukan tahap temu kenali dan lain-lainnya. Maka identifikasi kebudayaan di daerah-daerah itu bisa kita temui dan kita gali. Nah, setelah itu bisa dikembangkan secara besar dan masif gitu kan. Yang ketiga, setelah semuanya bisa besar, kita punya satu produk yang dapat kita jual, yaitu produk kebudayaan. Seperti itu. Jadi saya rasa ya balik lagi, memang ini memang harus benar-benar dibangkitkan lagi Kementerian Kebudayaan ini. Nah, Indonesia ini kan sendiri mempunyai beragam suku dan budayanya, Bang. Pasti harusnya didorong untuk terus maju dan jangan sampai hilang gitu kan ya. Nah, ini nantinya Kementerian Kebudayaan ini akan memberikan dampak yang seperti apa sih, Mas? Gini, ngomongin kebudayaan itu tidak jauh daripada pelestarian, ya kan? Nah, pelestarian sendiri apabila tidak diakomodir itu juga akan sia-sia. Nah, kalau Kementerian Kebudayaan ini masih berdiri nempel dengan Kementerian Pendidikan, maka komersialisasi kebudayaan itu tidak bisa terjadi. Nah, sedangkan kalau orang ngomongin pelestarian, ya boleh, melestarikan tuh bagus gitu. Tapi kalau dia ndak ada sumber ekonominya di situ, ya blunder juga. Masyarakat ogah untuk melakukan pelestarian di era sekarang ya. Tapi kita bisa bayangkan ketika mereka melakukan pelestarian kebudayaan yang menghasilkan, saya rasa ini akan jadi sektoral baru di kebudayaan gitu. Tapi Mas, ini kan konsepnya Kementerian Kebudayaan itu masih abstrak sekali ya, karena masyarakat awam nih masih belum tahu ini Kementerian Kebudayaan arahnya mau kemana. Apa sih arahnya mau? gitu. Nah, ya itu arahnya mau dibawa kemana? Apa sih yang mau program-program apa sih dari Kementerian Kebudayaan gitu? Nah, itu mungkin bisa dijelasin nih Mas, konsep-konsepnya sendiri itu gimana sih sebenarnya? Saya bilang tadi. Jadi sebenarnya paling gampang itu adalah kita ngomongin kebudayaan untuk sektoral ekonomi baru. Paling gampang gitu. Karena dari Sabang sampai Merauke hilirisasi kebudayaan itu belum dilakukan. Nah, coba kalau kita mulai lakukan, ada program pemanfaatan kebudayaan, ya kan? Ada program pembinaan kebudayaan, sampai program ekspor kebudayaan kita bisa lakukan. Saya rasa ini akan menjadi satu sektoral pendukung ekonomi kita. Gitu. Cukup besar ya potensinya. Cukup besar ya. Karena satu, dari Sabang sampai Merauke ini kita udah nggak usah pakai modal yang sangat besar loh. Karena kebudayaan sudah menjadi skala tradisi di masyarakat. Udah ada modalnya sendiri ya Mas ya. Tanpa pemerintah support sebenarnya mereka sudah melakukan prosesi kebudayaan betul. Apalagi kalau kita mau support, kita wadai, kita kemas untuk jadi sektoral ekonomi baru gitu. Nah Mas, ini kan aku aslinya dari Jogja nih. Nah di Jogja itu tuh lagi gencarnya dana keistimewaan atau dana IS. Nah kemarin itu di Jogja terakhir nih sebelum aku ke Jakarta lagi gembor-gembornya nih sumbu filosofi. Itu juga dari dana IS dan banyak sekali kayak film-film pendek, kemudian iklan-iklan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan di Jogja yang mempromosikan lah kebudayaan itu atau sumbu filosofi itu. Nah ini mungkin akan diterapkan di daerah-daerah lain, akan seperti ini atau gimana tuh Mas? Jadi dana IS itu kan sebenarnya hampir sama dengan dana abadi kebudayaan ya. Ya kita lihat aja dampaknya ketika kebudayaan itu didorong dari pemerintah ya, didorong dan didukung. Dampaknya cukup luar biasa dong pastinya. Selain promosi kebudayaannya, kunjungan wisatawannya, bagaimana perputaran ekonominya di daerah tersebut. Gitu. Nah, kita bayangin kalau kita bisa mengakomodir beberapa desa. Kita total ya, kita ngomongin total ada 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kita nggak ambil semuanya. Banyak banget ya Mas. Banyak banget ya kan. Sedangkan desa pemajuan kebudayaan itu hanya ada 438 sekian. Ini kan jauh banget. Nah, coba kalau bisa kita manfaatin semuanya. Ya, aku rasa dana IS ini akan jadi satu embrio di Kementerian Kebudayaan sebagai dana abadi kebudayaan itu tadi. Karena gini Mas, melihat adanya dana IS ini kan akhirnya ada beberapa program kayak bus keliling untuk lihat sejarah-sejarahnya. Nah, itu kan juga menarik bagi anak-anak muda ya. Nah, itu juga bisa membangkitkan ataupun memperkuat cinta budaya khususnya di anak muda saat ini. Nah, ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih, apakah eksistensi ini dibutuhkan untuk mencegahnya hilang cinta budaya itu sendiri? Iya, memang. Jadi gini,
saya kembalikan lagi bahwasanya pelestarian itu tidak jauh kebudayaan itu tidak jauh daripada pelestarian, ya kan? Nah, kalau seumpamanya kebudayaan ini tidak eksis, tidak punya tempat khusus dan menjadi bargaining seksi bagi anak-anak muda, saya rasa nggak akan ada yang lirik lagi, gitu. Okay. Makanya pelestarian ini harus dikomersilkan. Sehingga kebudayaan ini bisa eksis dan anak muda punya rasa untuk melestarikan kebudayaan itu. Gitu. Berarti nanti kedepannya nih mau melibatkan anak-anak muda Gen Z gitu ya untuk ini promosi gitu-gitu ya Bang ya. Oke. Ya itu, terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, kira-kira nanti fokus kegiatan Kementerian Kebudayaan ini akan seperti apa? Kita belum tahu ya. Kita belum tahu kalau pemerintahannya seperti apa. Tetapi kalau secara harapanku harapanku tuh banyak banget. Salah satunya hilirisasi kebudayaan. Hilirisasi kebudayaan yaitu tadi mulai dari tahapan temu kenali kebudayaan, terus pemanfaatan kebudayaan, pembinaan. Itu bisa dapat dilakukan sampai yang titik terakhir kita dapat mengekspor kebudayaan kita gitu. Kalau Korea bisa menjajah kita dengan K-popnya, dengan lagu-lagunya itu, yang hanya jual tampang nih ya, bukan skill tari, skill lain-lainnya ya. Kalau di kebudayaan kita kan macam-macam, mau minta apa? Mau minta yang debus-debusan. Nah, kita punya ya kan. Tapi ya Korea nggak ada. Ya, Korea nggak ada gitu. Kita punya ritus. Banyak di Bali ritus setiap hari dilaksanakan, di Jogja juga di momen-momen tertentu ritus dilakukan, di daerah Trowulan Mojokerto juga ritus-ritus Majapahit masih dilaksanakan gitu. Jadi tinggal milih aja. Kalau wisatawan datang ke sini cuma 1 bulan, saya rasa nggak akan cukup. Kurang ya. Kurang nih, belum bisa menikmati seluk-beluknya Indonesia ya. Iya benar kayak gitu. Nah Mas tadi kan sempat menyinggung tentang ekspor budaya. Ini menarik nih, ekspor budaya itu sebenarnya sudah dilakukan belum sih dari era-era kepresidenan sebelumnya gitu? Jadi gini, kalau ekspor kebudayaan oleh era-era presiden sebelumnya itu lebih banyak ke pariwisatanya ya. Lebih ke pariwisata. Ya, jadi kayak kebudayaan itu hanya jadi tempelan pemanis dari pariwisata Indonesia sebenarnya. Di pamfletnya aja gitu kan Mas. Di pamfletnya ya kan. Paling enggak ditempelin tari legong Bali, tari kecak Bali gitu-gitu. Nah, sedangkan balik lagi yang merasakan apakah pelaku budaya? Tidak gitu. Makanya saya bisa bilang ekspor kebudayaan ini bisa dilaksanakan yaitu tadi setelah tahapan identifikasi dari kebudayaan itu bisa diakomodir, daerah mana yang siap untuk kita bisa ekspor kebudayaannya. Kita punya banyak kedutaan di negara luar ya kan, sebagai jembatan kita untuk mempromosikan kebudayaan kita. Nah, itu adalah salah satu gerbang utama untuk kita bisa menjual kebudayaan kita di luar negeri seperti itu. Oke, berarti itu tadi konsep dari ekspor budaya ya. Tapi itu memang sudah berlangsung ya, berarti ekspor budaya, namun belum masif maksimal. Ya? Belum masif lagi. Ini belum maksimal. Jadi gini, ada beberapa case ya. Bali, gini, Indonesia itu terlalu menjual Bali. Ya, oke. Ya, kalau alam Bromo. Iya. Gitu-gitulah pokoknya. Kadang turis mikirnya Indonesia malah ada di Bali ya. Langganannya cuma daerah-daerah tertentu. Padahal di Kalimantan kita punya Dayak Maanyan, Dayak Dea. Di Sulawesi ternyata kita punya suku Mandar dan lain-lainnya. Ada tenun terbaik di dunia di daerah Kalumpang, Mamuju. Banyak yang kita bisa jual. Tetapi terkadang kita itu terlalu bangga dengan titik kebudayaan tertentu. Karena banyak wisatawan yang datang di situ, itu aja yang dipromosikan gitu. Nah, coba bayangin kalau kita bisa masifkan semuanya, kita bisa akomodir semuanya dari Sabang sampai Merauke. Saya rasa banyak menu-menu yang akan kita tawarkan dong ke luar negeri seperti itu. Oke, nah ini kan banyak sekali budaya ya, Bang ya. Nah ini kan tadi sempat dikatakan mau mencakup yang itu tadi benda dan non benda. Yeah. Nah ini nantinya akan dibagi per sektor gitu kah atau akan gimana nih konsepnya? Ya, kalau konsepnya kita masih balik lagi, kita belum tahu. Belum tahu ya. Tapi harapan saya itu ada beberapa sektoral yang menaungi itu tadi. Jadi objek kebudayaan benda dan non benda. Gitu. Benda kita punya beberapa situs-situs yang luar biasa, ya kan. Borobudur, Prambanan dan kawan-kawan lainnya. Bahkan situs-situs di Trowulan juga nggak kalah cantiknya untuk bisa kita jual gitu. Terus yang non bendanya kita punya termasuk tarian, musik, ya kan.
ritus, kuliner gitu. Ini banyak banget yang bisa digarap secara serius. Makanya kementerian ini punya satu produk yang sangat seksi yang bisa menghasilkan income pada negara. Kalau kita ngomongin programnya Pak Prabowo untuk menuju 8% ya, pertumbuhan ekonomi bangsa kita, saya rasa kebudayaan bisa lah ya menopang itu ya. Bisa gitu. Oke. Karena banyak menjual ini ya, menjual apa namanya, ada benda dan non benda, cerita, terus produk juga ya Mas ya. Terus di sisi lain gini juga Kak, Badan Dunia itu punya UNESCO kan, yang menaungi tentang seni kebudayaan, heritage dan lain-lainnya. Betul. Karena selama ini kementerian kita nempel pendidikan kebudayaan ini tidak menggarap secara serius gitu. Bayangin kalau Kementerian Kebudayaan ini kita bisa memanfaatkan adanya UNESCO. Jadi dana-dana kebudayaan dunia itu bisa kita geret dong dari kementerian ini, dan kita bisa kerjakan. Yang setahu saya selama ini UNESCO itu turun langsung. Karena tidak ada kementerian yang menaungi tentang kebudayaan ini. Betul. Jadi UNESCO dengan programnya hanya melalui perantara Kemendikbud sebagai pemilik kebijakan, tetapi proyek di lapangannya UNESCO yang melakukan. Nah, bayangkan kalau kita punya Kementerian Kebudayaan yang bisa mengcover anggaran itu. Itu berarti hanya di Indonesia aja yang kayak gitu atau di negara lain? Di Indonesia aja. Di Indonesia aja yang belum. Karena kalau di Italia, ya balik lagi Italia, Korea, mereka punya Kementerian Kebudayaan. Di Jepang mereka punya Kementerian Kebudayaan. Justru Indonesia yang banyak banget budayanya malah baru-baru ini baru-baru akan ini dibuat Makanya saya bersyukur tahun banget 2024. Wow, oke Bang. Nah itu kan tadi mengenai ekspor budaya keluar nih. Nah kalau di dalamnya sendiri gimana nih Bang? Kan harus menggait anak-anak muda, anak-anak Gen Z ya. Nah itu gimana sih caranya biar kita tuh tetap melek politik iya, melek budaya iya gitu? Ya itu tadi karakteristik anak-anak Indonesia adalah tidak jauh dari isi perut. Gak usah basa-basi lah, pasti. Saya sendiri aja. Saya sendiri waktu saya jadi orang yang dianggap orang aneh nih ya. Pada waktu itu teman-teman saya bilang, apa sih Gus? Kenapa sih kamu seneng banget dengan kebudayaan? Kenapa sih kamu seneng banget dengan Majapahit? Emangnya kamu bisa menghasilkan apa kebudayaan? Emang bisa bikin kamu kaya? Padahal seru tau teman-teman. itu pertanyaan yang udah ratusan kali aku terima gitu. Tetapi mereka tidak sadar bahwasanya kebudayaan ini sudah membawaku di titik hari ini. Ya, satu, temanku banyak yang pinter-pinter nih. Ujian nasionalnya bagus waktu SMA nih ceritanya. SMA ujian nasional bagus lah nilai-nilainya. Bayangin saya nilai matematika saya ujian nasional tuh 4 tuh. Gak jauh beda sama saya sih Mas. 4, bahasa Inggris saya kacau lah apa ya kan. Tapi saya punya keunikan, saya punya value karena saya suka kebudayaan. Jadi di antara teman-teman saya hanya satu-satunya orang yang dapat beasiswa pendidikan S1 di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia. Dan itu gak didapat kesempatan bagi teman-teman saya yang pintar. Balik lagi, bahwa kebudayaan ini sebenarnya sesuatu yang seksi, asalkan kita tahu di mana titik dari keuntungannya, ya kita akan merasakan gitu. Dan di sisi lain kompetitornya sangat sedikit. Iya betul. Makanya saya karena belum banyak yang aware ya. Benar. Makanya di sini saya mau ngasih contoh, jangan usah jauh-jauh deh gitu. Contoh aja saya gitu. Saya bukan dari keluarga yang punya privilege politik yang gimana-gimana, bukan dari keluarga pejabat, tidak gitu. Kami berada di keluarga yang sangat sederhana di daerah Mojokerto, dan kami memang dari kecil kami dididik untuk belajar kebudayaan. Ya ini yang kami rasakan seperti itu. Nah Bang, ini kan dipisah dari Kementerian Pendidikan. Nah ini apakah tidak akan beresiko nih jika sebelumnya diketahui kan Kementerian Kebudayaan itu jadi satu sama pendidikan. Nah itu karena punya visi misi yang lumayan mirip ya. Bukan sama persis, cuman ada kemiripan visi misi. Nah itu dipecah seperti ini, apakah tidak akan sulit ke depannya? Apakah ada, mungkin belum terjadi ya, belum dibentuk ya, tapi mungkin bisa dilihat apakah ada kendala-kendalanya nih untuk ke depannya. Aku rasa enggak sih, enggak ada kesulitan. Karena justru malah kalau dipisah ini manuver dari kebudayaan sendiri itu bisa luas, bisa sangat luas, bisa lebih leluasa. Iya, karena balik lagi kalau kebudayaan itu tidak dikomersilkan nggak bisa jalan. Sedangkan kalau
masih nempel pendidikan, kompetensi kebudayaan itu nggak bisa. Karena masih ada embel-embelnya pendidikan. Iya, karena tertumpuk pendidikan itu tadi ya, Bang ya. Nah, karena sebelum dipisah ini aku juga jarang dengar Kementerian Pendidikan itu yang gembor-gemborin budaya tuh kayak masih kurang gitu, masih kayak fokusnya ya udah ke pendidikan aja pendidikan. Gitu. Paling program akhir tahun pengembalian barang-barang pusaka kita dari luar negeri itu aja. Itu aja gitu. Okay. Tapi coba kalau ini dipisah ya itu tadi kita punya porsi leluasa jauh lebih banyak sih gitu untuk bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain gitu. Oke. Nah Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Mas Bagus melihat akan seperti apa Indonesia ke depannya setelah Kementerian Kebudayaan ini berdiri sendiri? Ini menurut Mas Bagus gimana nih? Ya, kalau menurutku yaitu tadi, satu, kalau Kementerian Kebudayaan ini bisa berdiri sendiri itu akan menambah satu sektoral ekonomi baru. Ya kan, otomatis lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita akan gampang sekali untuk menggiring pelaku-pelaku budaya untuk dapat terus melakukan pelestarian kebudayaan. Karena wadahnya sudah ada. Betul. Ya kan, wadahnya sudah ada, sektoral pendukungnya sudah ada. Otomatis kan kalau kementerian baru pasti punya anggaran baru dong, anggaran sendiri dong. Nah, ini akan jauh lebih fokus. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah banyaknya peninggalan bersejarah, peninggalan kebudayaan kita yang akan bisa kita selamatkan, gitu. Karena anggaran yang lebih, manuver yang bisa kita lakukan, mungkin kita akan dapat anggaran baru lagi, suntikan-suntikan baru dari program apapun. Saya rasa akan banyak sekali unsur-unsur kebudayaan yang bisa kita selamatkan. Dan kita bisa lebih banyak belajar kebudayaan ya, Bang ya. Karena belajar di sekolah kebudayaan tuh kayak nggak cukup gitu gak cukup. Cuman secuil aja yang kita belajar di SD, SMP, SMA. Benar, nggak cukup. Betul. Nah ini terakhir banget nih Bang Bagus. Mungkin bisa nih kasih kata-kata motivasi ataupun influence dari Bang Bagus nih ke anak-anak muda Indonesia, Gen Z. Ini gimana supaya tetap cinta budaya Indonesia? Oke. Jadi gini, kalau teman-teman lihat, saya tuh punya satu pedoman yang selalu saya pegang nih, kata-kata yang saya pegang, dan ini lahir dari ketika saya lagi duduk santai di bekas peninggalan kerajaan Majapahit. Wow. Nah, itu ternyata sejarah itu akan menjadi dogma apabila dibaca dengan cara yang biasa. Jadi kalau kita hanya baca dengan cara biasa itu akan jadi dogma. Tapi kalau kita bisa melihat, meraba, merasakan, saya rasa kebudayaan nggak seperti yang ada di buku-buku kita, gitu. Itu yang ada experience-nya lebih. Ada experience yang harus dirasakan. Terus yang kedua, bagaimana untuk memotivasi teman-teman ya Gen Z untuk suka sama kebudayaan. Saya rasa gini, kebudayaan kita balik lagi di dunia manapun, belahan dunia manapun, tidak ada yang mempunyai kebudayaan selengkap di Indonesia, sebanyak se-Indonesia. Di Indonesia ya. Dan ketika kita ke luar negeri, banyak orang luar negeri yang sangat bangga dengan kebudayaan kita. Makanya sampai diklaim-klaim kebudayaan kita. Oh iya juga ya. Iya kan? Kalau sampai negara yang kita anggap negara maju, negara yang kita banggakan di luar negeri, aku pengen kesana. Ujung-ujungnya mereka ngeklaim kebudayaan kita. Betul. Kenapa kita nggak sayang dengan kebudayaan kita? Kenapa kita nggak bangga dengan kebudayaan kita? Harus bangga teman-teman. Benar. Terus yang ketiga adalah kalau kebudayaan kita bisa jalan, ekonominya berjalan, saya rasa teman-teman Gen Z yang kemarin mengeluh soal pekerjaan susah dan lain-lain, kalian cukup melestarikan kebudayaan. Itu bisa jadi sektor baru. Akan jadi sektor baru dan rezeki baru buat teman-teman. Betul, rezeki baru. Dan juga bisa bawa kekayaan Indonesia ya. Benar. Ya, oke, terima kasih Mas Bagus. Tadi percakapan kita. Terima kasih banyak sudah menjelaskan nih konsep-konsep dari Kementerian Kebudayaan. Nah, nanti kita lihat di pemerintahan Prabowo Subianto ini nantinya Kementerian Kebudayaan akan seperti apa sih? Kita tunggu terus gebrakan-gebrakan barunya ya untuk budaya Indonesia. So that's it for today. Thank you. See you the next episode. Bye.